Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai grand theory dalam perilaku konsumen, yaitu ada teknologi acceptance model atau yang bisa kita kenal sebagai TAM, dan juga Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Nah, di sini kelompok kami memiliki 4 pembahasan. Yang pertama mengenai TAM, yang kedua mengenai model dari TAM dan juga variabel-variabel yang digunakan dalam TAM, yang ketiga penjelasan mengenai UTAUT, dan yang keempat adalah gambar dan skema dan juga penjelasan mengenai UTAUT. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai TAM atau bisa disebut dengan teknologi acceptance model. Nah, apa itu TAM? Model penerimaan teknologi ini digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap pengguna sistem teknologi informasi. Nah, teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1986 yang kemudian dikembangkan berdasarkan Day of Reaction Reason. Nah, dalam teknologi ASHAP ini banyak variabel yang digantikan yang sebelumnya digunakan dalam teori reaction ini. Nah, teknologi ASHAP model atau TAM ini banyak ukuran dan sikap teori yang dua ukuran dan penerimaan teknologi, yaitu kemudian penggunaan dan kegunaan ini. Theory of Reaction dan teknologi ASHAP ini, model keduanya juga memiliki elemen perilaku yang sangat kuat, berasumsi bahwa ketika seseorang membentuk niat untuk bertindak, maka mereka akan bebas atau bertindak tanpa batasan. Nah, di dunia nyata ini banyak kendala seperti kebebasan terbatas untuk bertindak, persepsi kegunaan atau didefinisikan oleh Davis yaitu sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Persepsi kemudahan penggunaan ini didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang itu percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari suatu usaha. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah model dari teknologi acceptance model atau yang biasa kita kenal sebagai TAM. Nah, sudah dipaparkan dalam PPT ini ada skema modelnya, di mana dalam skema itu ada 5 variabel yang biasa digunakan dalam TAM. Yang pertama adalah perceive of usefulness atau persepsi kegunaan, di mana persepsi ini dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang individu itu percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, biasanya persepsi ini dapat diukur melalui beberapa indikator seperti produktivitas, efektivitas, tingkat kepentingan bagi pekerjaan, ataupun indikator-indikator yang lain. Selanjutnya itu ada perceive ease to use atau persepsi kemudahan penggunaan. Jadi persepsi kemudahan ini bisa kita artikan sebagai sejauh mana seorang individu itu percaya bahwa sistem tertentu akan mudah dipahami dan digunakan tanpa membutuhkan suatu kerja keras, baik itu kerja keras secara fisik maupun mental, di mana persepsi ini dapat diukur melalui beberapa indikator seperti bagaimana kita bisa mudah untuk mempelajari sesuatu, mudah mengendalikan sesuatu untuk mencapai tujuan yang jelas dan mudah dipahami, maupun indikator-indikator yang lain. Terus yang ketiga itu ada attitude toward using teknologi atau sikap terhadap penggunaan teknologi atau sistem, yang dapat diartikan sebagai sikap pengguna untuk menggunakan sistem informasi yang dapat berbentuk menerima ataupun menolak, yang muncul sebagai dampak ketika seseorang menggunakan sistem tersebut dalam bekerja. Nah, untuk mengukur sikap ini ada beberapa indikator yang digunakan. Biasanya hal ini berhubungan dengan cara pandang, perasaan, emosi, maupun komponen-komponen yang berhubungan dengan perilaku lainnya. Terus selanjutnya itu ada behavioral intention to use atau minat perilaku untuk menggunakan. Jadi minat perilaku ini untuk menggunakan dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu sistem tertentu, di mana persepsi ini bisa diukur dengan beberapa indikator seperti hal-hal yang berkaitan dengan keinginan untuk menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan sebuah sistem, ataupun
keinginan untuk memotivasi pengguna-pengguna yang lain. Nah, untuk variabel yang terakhir ini ada actual technology use atau penggunaan sistem sesungguhnya, di mana penggunaan sistem sesungguhnya dapat kita artikan sebagai suatu keadaan nyata atas penggunaan dari suatu sistem tertentu. Untuk mengukur penggunaan nyata dari sistem dapat menggunakan dua indikator, yaitu intensitas dan frekuensi penggunaan sistem informasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya yaitu teori UTOT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ini mempelajari penerimaan teknologi yang ditentukan oleh efek dari harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Teori ini dikembangkan melalui tinjauan dan konsolidasi konstruksi 8 model yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan perilaku pengguna sistem informasi. Menurut Venkates 2003, terdapat 4 konstruk utama yang mempengaruhi minat, keperilakuan, dan perilaku menggunakan teknologi informasi. Yang pertama itu harapan kinerja. Konstruk ini mengacu pada harapan pengguna terhadap kinerja teknologi informasi. Pengguna akan cenderung menggunakan teknologi jika mereka percaya bahwa penggunaannya akan meningkatkan kinerja mereka dalam tugas-tugas tertentu. Misalnya jika seseorang percaya bahwa penggunaan aplikasi perbankan online akan mempercepat proses transaksi, maka mereka lebih mungkin untuk menggunakannya. Kemudian itu harapan usaha. Nah, untuk ini berkaitan dengan persepsi pengguna tentang seberapa mudah atau sulit penggunaan teknologi informasi. Jika pengguna merasa bahwa menggunakan teknologi tersebut tidak memerlukan usaha yang berlebihan, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsinya. Sebaliknya, jika pengguna merasa teknologi tersebut memerlukan usaha yang tinggi, mereka mungkin enggan menggunakannya. Kemudian itu pengaruh sosial. Faktor ini menyangkut pengaruh dari orang lain terhadap keputusan pengguna dalam mengadopsi teknologi. Misalnya jika teman-teman atau kolega di tempat kerja menggunakan suatu aplikasi, pengguna mungkin merasa terdorong untuk mengikutinya. Pengaruh sosial dapat mempengaruhi niat dalam perilaku pengguna. Kemudian yaitu kondisi-kondisi memfasilitasi. Nah, konstruk ini mengacu pada kondisi-kondisi yang memfasilitasi atau menghambat penggunaan teknologi informasi. Contohnya ketersediaan akses internet, dukungan teknis, dan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi niat dan perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi. Yang selanjutnya yaitu gambar atau model UT-AUT, yaitu dalam upaya untuk mengintegrasikan model penerimaan penggunaan atau UAM sistem informasi. Venkates et al. Tahun 2003, yaitu merumuskan teori penerimaan dan penggunaan teknologi terpadu atau UT-AUT. Teori ini dikembangkan melalui tinjauan dan konsolidasi konstruksi 8 model yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya untuk menjelaskan perilaku penggunaan sistem informasi, model motivasi, teori gabungan, perilaku rencana, atau model penerimaan teknologi, model pemanfaatan personal komputer, teori difungsi inovasi, dan teori kognitif sosial. Teorinya menyatakan bahwa 4 konstruksi utama, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi, adalah penentuan langsung dari niat dan perilaku pengguna. Jenis, kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan diposisikan untuk memoderasi dampak dari 4 konstruksi utama pada niat dan perilaku penggunaan. Dan ini contoh gambarnya. Ini contoh gambar model UT-AUT. Menurut UT-AUT, harapan kinerja, harapan usaha, dan pengaruh sosial diteorikan dan ditentukan untuk memengaruhi niat perilaku untuk menggunakan teknologi, sementara niat perilaku dan kondisi fasilitas menentukan penggunaan teknologi.
terdapat 4 faktor utama yang memengaruhi niat dan penggunaan teknologi informasi. Yang pertama adalah ekspektasi kinerja seperti tadi, yaitu tingkat di mana seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mendapatkan keuntungan dalam kinerja bekerja. Yang kedua yaitu adalah harapan usaha, tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan sistem. Yang ketiga, memfasilitasi kondisi. Ini adalah tingkat di mana seseorang individu percaya bahwa infrastruktur, organisasi, dan teknis ada untuk mendukung penggunaan sistem. Yang keempat adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan tingkat di mana seseorang merasakan bahwa orang lain percaya bahwa dia harus menggunakan sistem baru. Di samping penerimaan yang luas dari UTAUT, Van Cantes et al. Memasukkan 3 konstruksi lain dalam UTAUT, yaitu motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Audio Jungle.